Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurina Tiroh. Saya dari Tadris Bahasa Inggris, IAIN Kediri. Sekarang saya semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang personal letter. Apa aja sih bagian yang ada di personal letter? Yang pertama, yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial dari menulis teks surat pribadi adalah untuk menginformasikan keadaan kita dan memperkuat ikatan dengan orang terdekat seperti keluarga, sahabat, pacar, atau bahkan tetangga. Selanjutnya adalah struktur teks. Di struktur teks ada address and date, yaitu berisikan tentang alamat rumah seperti jalan, wilayah, kota, kode pos, dan negara asalmu. Hal ini bertujuan agar penerima dapat membalas surat yang kamu tulis. Below that, kamu bisa menuliskan tanggal surat itu dibuat. Bisa dengan format penulisan tanggal pada umumnya yaitu tanggal, bulan, tahun. Berikut contohnya. Selanjutnya adalah salutation, salam pembuka. Ya, salutation itu salam pembuka ya. Salam pembuka dapat kamu tulis di awal surat pribadimu. Because it's an informal type of letter, kamu bisa menggunakan kata-kata seperti hi, dear, hello, salutation, dan salam pembuka informal lainnya. Contoh, Dear Jonathan. Selanjutnya adalah introduction. Setelah salam pembuka, kamu bisa memulai pesan yang ingin kamu sampaikan dengan menuliskan pengantar subjek yang ingin kamu bahas. Tentu aja, karena personal letter tidak seperti business letter, you can go as long or as short as you want. Berikut contoh pengantar yang bisa kamu tulis. I'm just writing to let you know that I'll be moving to Newcastle next month. Like that. Selanjutnya adalah body. Setelah menulis pengantar, kamu bisa menyampaikan informasi inti yang ingin kamu sampaikan kepada temanmu. Sesuaikan isi suratmu dengan topik yang sudah kamu tentukan di awal. Selain itu, kamu juga dapat menulisnya dengan singkat atau panjang dan terpisah-pisah oleh beberapa paragraf. Contohnya seperti di bawah ini ya. As you already know, it's my dream to study abroad. After applying for the universities and scholarship, finally, I can say that I'll be achieving my dreams. I'm gonna study creative writing in Durham University. It's a long and hard road for me. I've been taking online class on how to make a good portfolio. I've been asking here and there about scholarship information, and all of them are worth it. Next, the next is conclusion. Apa aja sih isinya conclusion? Conclusion itu isinya kesimpulan. Dapat kamu tulis setelah menyampaikan isi pesan. Misalnya, kamu mengundang orang yang kamu kirim surat pribadi ke pesta pernikahanmu. Pastikan di bagian kesimpulan kamu tanyakan apakah mereka bisa datang. Atau misalnya kamu mengabari bahwa kamu akan datang ke kota mereka. Dan di bagian kesimpulan, kamu dapat meminta mereka untuk membawamu mengelilingi kota. Lihat contoh di bawah ini. Next month, I will just go there and you can take me around the city. The next is signature. Terakhir, setelah kamu menyampaikan pesanmu, kamu bisa menuliskan tanda tanganmu sebagai pengenal bahwa dirimu yang sudah mengirim personal letter. Lalu tulis nama lengkapmu di bawahnya agar orang yang menerima tahu kamu telah menuliskannya sebuah surat pribadi. Berikut contohnya. Keep in touch, Andrea Liani. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan. Ungkapan keakraban yang lazim digunakan dalam surat pribadi. Unsur kebahasaan pada personal letter biasanya menggunakan nominal singular dan plural dengan atau tanpa a, the, this, those, my, their, and etc. Terkadang personal letter juga menggunakan simple present tense. Namun kadang juga kita bisa menggunakan simple past tense jika informasi yang ingin kita sampaikan terjadi pada waktu lampau atau terjadi sesudahnya.
Jadi kemarin ada pengalaman apa, lalu kita mau menginfokannya, mau mengabari ke teman kita hari ini. Jadi kita bisa menggunakan past tense. Selanjutnya adalah useful expression. Ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah gratitude. Contohnya, I'm just waiting to thank you for it was very kind of you to thanks very much for. Yang kedua, kita bisa menggunakan giving advice, yaitu memberikan saran. Seperti, well, I talk about it, if I were you, I would. Have you talked about, and in your last letter, you said you weren't sure what course of action to take, I suggest, like. Yang ketiga adalah delivering good news. Contohnya, I'm sure you will be happy to hear that. Yang kedua, by the way, did you know that? Yang ketiga, I am totally ecstatic to hear that. Yang keempat, kita bisa menggunakan ekspresi delivering bad news. Contohnya, I'm sorry but I have to tell you. Yang kedua, kita bisa menggunakan bad news. I'm afraid but no way to avoid it. So here it goes. Ekspresi yang bisa kita gunakan yang selanjutnya adalah asking for help. Contohnya, I would if you could help me. I hope it's not too much to ask about. Untuk apologizing, kita bisa menggunakan contoh seperti I would like to apologize. Kemudian, I'm sorry about that. Dan, words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am. Sekian materi personal letter dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see ya.